Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sambil kita menunggu yang lain, mari kita masuk di dalam pujian penyembahan. Kita akan sembah Tuhan, kita akan agungkan Dia, sebab Dia hidup, sebab Dia sudah bangkit, bahkan Dia sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita sebagai orang-orang percaya yang selalu mengasihi Tuhan, yang selalu rindu dan rindu dekat kepada Tuhan. Haleluya, sebab Dia hidup. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami percayai, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami ada sampai saat ini. Engkau telah hantar kami semua anak-anak-Mu datang ke rumah-Mu Tuhan, untuk ibadah kenaikan-Mu ke surga. Kami percaya dengan kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, Tuhan naik ke surga bagi kami anak-anak-Mu. Engkau menyiapkan tempat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjanjikan hidup yang kekal. Dan mahkota kehidupan siap kami terima kalau kami benar-benar setia kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan tugas saat pagi ini. Tuhan mengurapi dengan kuasa-Mu yang maha tinggi. Hamba-Mu yang berfirman, Kau kuasai dengan kuasa-Mu yang maha tinggi. Dan kami semua yang hadir tak lepas dari urapan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap meninggikan Tuhan kami. Tuhan kami siap, kami agungkan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk terfokus akan hadirat-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami dari segala dosa kesalahan kami. Darah Yesus membentengi ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara menang hari ini. Amin. Amin ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena kita sudah menang, Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Itu bukti bahwa Dia hidup, Dia menyediakan tempat bagi kita, Dia yang memberikan kemenangan bagi kita semua. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan
salah, kita tidak rugi kalau saat ini kita datang kepada Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Dia yang sudah memberikan kemenangan bagi kita. Kita percaya bahwa ada Roh Allah yang ada di tempat ini yang selalu menggerakkan hidup kita untuk senantiasa kita dekat kepada Tuhan, senantiasa memuji, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, barat dan
senantiasa memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi kita semua. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita selalu dipenuhi oleh kuasa-Nya, dipenuhi oleh firman-Nya, sehingga hidup kita senantiasa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Glory, haleluya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami aminkan pujian ini ya Bapa. Benar bahwa Engkaulah penolong yang setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang lebih tahu yang terbaik bagi kami Yesus. Engkau tahu setiap isi hati kami sekecil apapun itu Tuhan. Pergumulan apapun saat ini yang kami alami, persoalan permasalahan apapun itu kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar, dan di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami bisa datang di hadirat-Mu, kami bisa menaikkan pujian penyembahan kami. Ini yang selalu menjadi kerinduan kami, dan kami bersyukur bisa memperingati hari kenaikan-Mu ya Bapa. Dan biarlah iman kami pun semakin hari semakin naik, semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Kerinduan kami untuk kami semakin hari semakin mengerti, untuk kami terus mengandalkan kekuatan Tuhan, untuk kami tidak mengandalkan kekuatan manusia, tetapi biarlah kami tetap berharap dan bersandar hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu urapan-Mu, kami rindu jamahan-Mu untuk setiap kami umat-Mu yang ada di tempat ini. Dan biarlah kami ini semakin hari semakin mengasihi Engkau, dan semakin hari semakin mempunyai ketaatan di dalam kami mengiring Engkau ya Bapa. Kami siapkan hati pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan hikmat yang dari Tuhan, untuk apa yang dan apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu akan senantiasa memberkati kami semua. Dan biarlah firman-Mu itu terus bertumbuh subur di dalam hati pikiran kami, dan kami terus berjalan bersama Engkau sampai akhir kehidupan kami. Kami tetap rindu untuk setia melayani Engkau ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada hari ini saudara dan saya, hidup saudara, iman saudara, pengharapan saudara itu ditentukan satu peristiwa di mana Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia dalam Natal karena anugerah, karena mengasihi manusia yang berdosa, kemudian mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan setelah bangkit kemudian selama 40 hari ya menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan hari ini satu peristiwa di mana dunia mengakui dan firman Tuhan mengatakan Yesus naik ke surga. Inilah harapan saudara dan saya, bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Puji Tuhan kalau kali ini bisa ketemu yang manula ya, yang tua-tua, masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan. Lama tidak ketemu dengan Tante Lukman, Bu Tarmi, ya Bu Puryanti, yang Bu Priskila yang ke Jakarta, dan Cik Lip sayang sakit gigi. Ya saudara yang dikasih Tuhan, doakan saja supaya sehat. Dan tak lupa doakan untuk Bapak Yusak yang sudah kembali kemarin sore ya. Doakan untuk pemulihan dan kesehatan Mas Yusak. Mari kita buka di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50, di situ dikatakan, saya bacakan, Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
ayat yang ke-51. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, murid-muridnya pada saat itu, yang melihat, yang menyaksikan, kemudian ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kalau di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. 1, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Adapun tujuan Yesus menampakkan diri dikatakan selama 40 hari, selain membuktikan bahwa Yesus, Isa itu telah bangkit dari maut, telah bangkit dari kematian. Dan ia juga selain itu menampakkan diri tetap melakukan tugasnya yang mulia, yaitu tugas yang penting untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau tadi di dalam Lukas pasal yang ke-24 tadi dikatakan ada satu tempat, ya, ketika Yesus naik ke surga itu ada satu tempat yang disebutkan di sana. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Jadi tempatnya itu Betania, satu peristiwa di mana saat itu Yesus terangkat naik ke surga, kembali ke asal mulanya. Nah, ada nama kota Betania, itu artinya adalah rumah kaum miskin. Ya, di mana di Betania itu ada satu keluarga, satu saudara yang bernama Marta. Ya, di Betania. Marta yang dikenal adalah sosok wanita yang sibuk, yang pekerja, sampai sibuknya mengatur Tuhan Yesus, menyalahkan Yesus. Maria kok duduk-duduk, kok diam saja. Nah, kemudian di situ juga ada Maria. Maria itu dikenal adalah orang. Ya, Maria itu artinya dicintai oleh Yahweh, dicintai oleh Tuhan. Kenapa? Karena Maria itu orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu orang yang suka berdoa, orang yang intim. Nah, di situ juga ada saudaranya yang bernama Lazarus, ya, yang ada di Betania yang disebutkan itu. Dan ini juga mengingatkan di mana waktu itu Lazarus yang pernah mati, yang sakit mati, yang membuat kebingungan keluarga pada saat itu, dan sudah dikubur selama 3 hari, tetapi dengan hadirnya Yesus, orang yang sudah mati dibangkitkan. Haleluya, puji Tuhan. Inilah jadi peristiwa Betania ini di mana Yesus pernah menjadi sumber hidup bagi seorang yang bernama Lazarus. Dan peristiwa Betania ini juga, ya, mengingatkan di mana Lazarus yang sudah mati, yang sudah dikuburkan, kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Betania itu juga satu peristiwa Yesus, dia pergi meninggalkan murid-muridnya setelah 40 hari 40 malam, dia menyatakan, dia menyaksikan, dia menguatkan murid-muridnya, dan kemudian dia kembali ke surga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi intinya apa di sini?
Di dalam Yesus itu ada kehidupan, amin. Jadi kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Bahkan Yesus mengatakan sendiri di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 ini ayat hafalan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada 3 penyataan. Yang pertama, akulah jalan. Yang pertama, jalan. Yang kedua, kebenaran. Dan yang ketiga, hidup. Nah, yang pertama, jalan. Yesus berkata, akulah jalan. Ada berbagai macam jalan ya di dunia ini, dan berbagai macam cara ya di muka bumi ini ya. Mungkin orang ya berkata lain ya untuk mencapai keselamatan. Mungkin yang lain berkata ada banyak cara, ada banyak jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai kebahagiaan, mereka menganggap banyak cara, banyak jalannya. Tetapi pertanyaan di sini adalah, ya, apakah benar ada berbagai macam jalan atau cara seseorang untuk memperoleh keselamatan? Saudara yang dikasihi Tuhan, memang secara logika akal mereka ya menganggap bahwa untuk mencapai keselamatan itu banyak cara. Tetapi Yesus sendiri ya, menurut perkataan Tuhan Yesus dikatakan bahwa hanya ada satu jalan. Yesus berkata, akulah jalan. Jadi satu-satunya jalan yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita mengaku, kita menerima, kita percaya di dalam nama itu, kita akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan kita menerima jalan keselamatan itu. Amin, saudara. Bahwa Yesus, akulah jalan. Jalan, saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14, memang untuk masuk mengikuti jalan Tuhan itu sesak, sempit, sukar. Kalau mau cari jalan yang lebar, jalan yang enak, jalan menurut kemauan kita, bebas, tapi menuju kepada kebinasaan. Jelas firman Tuhan katakan, masuklah melalui pintu ya, yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi jalan yang lebar, jalan yang manusia dianggap mudah, itu membawa kepada kebinasaan. Dikatakan karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang di dalam dunia ini ada 2 jalan. Di dalam dunia ada 2 jalan, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Mengikut Tuhan itu sepertinya ya memang kita harus sempit, harus sukar, harus hidup mengikuti kehendak Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, pilih yang mana? Ini kehendak bebas bagi kita. Jalan yang lebar, enak, maunya sendiri, keinginannya sendiri. Tapi kita mau belajar mengikuti jalan Tuhan, walaupun sukar, walaupun sempit, walaupun susah. Kalau kita mengikut Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, yakinlah Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, akulah pintu. Yohanes 10 ayat 9, barang siapa masuk melalui aku,
ia akan selamat. Yesus sendiri yang berkata, akulah pintu, akulah jalan. Mari kita ikuti jalan Tuhan. Jangan kita ikuti jalan kita sendiri. Jangan ikuti kemauan kita sendiri. Jangan kita ikuti orang yang tidak membawa kepada kehidupan. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Artinya apa? Yakin percaya. Di samping keselamatan, pemeliharaan, pertolongan, kasih Tuhan. Kalau kita hitung, kita ingat, kasih Tuhan itu begitu banyak, luar biasa yang kita alami. Pertama, nafas hidup, kesehatan, pemeliharaan, pertolongan. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih. Tuhan Yesus adalah jalan untuk kita mendapatkan satu-satunya keselamatan yang kekal. Jadi oleh sebab itu kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan berjalan menurut ego, jangan berjalan menurut keakuan, jangan berjalan menurut keinginan, kesenangan dunia yang membawa kepada kebinasaan. Mari firman Tuhan berkata bahwa di dalam Mazmur 119 ayat 105. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka firman Tuhan katakan di situ Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, maka firman Tuhan akan memberikan terang. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara, biarlah firman itu menjadi pelita. Kalau tidak ada firman, kalau tidak ada wahyu, liar, rusak, tidak tahu hitam putih kuning merah. Tapi kalau ada firman, firman-Mu itu pelita yang menerangi apa? Jalanku. Pelita bagi saudara untuk berjalan supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak terjatuh, kita supaya tidak terbawa oleh arus. Mari kita rindulah untuk menerima firman yang akan menerangi saudara dan saya. Tuhan ingin kita supaya kita berjalan di tempat yang sudah ditunjukkan. Bukan kita mengikuti kemauan kita, keinginan kita. Saudara, keinginan kita, keinginan manusia itu senikmatnya, seenak-enaknya, hanya sementara saja, dan kita akan tinggalkan kenikmatan dunia itu. Jadi Yesus itu adalah jalan. Jangan tinggalkan jalan itu, jangan tinggalkan petunjuk itu, jangan tinggalkan firman itu. Yang kedua, akulah jalan, akulah kebenaran. Yohanes 8 ayat 32. Akulah jalan dan kebenaran. Apa arti kebenaran itu? Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. Setelah Yesus mengatakan ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kamu akan mengetahui, kamu akan mengenal, kamu akan mengalami kebenaran itu. Kebenaran itu siapa? Yang menerima jalan itu, ya firman itu. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Kalau kita tidak menerima jalan, kalau kita tidak menerima firman, kita terbelenggu. Kita hidup dalam kecemasan, kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam kebingungan, kita hidup menurut arah kita, menurut jalan kita. Mari, kebenaran itu bukan situasi, kebenaran itu bukan kondisi, kebenaran itu bukan hikmat, kebenaran itu bukan kata-kata bijak, kebenaran itu bukan hukum yang ada di dunia. Hukum yang ada di dunia, mungkin ada pengadil, mungkin ada mahkamah agama,
masih bisa terjerat narkoba, masih salah, masih keliru. Itulah hakim yang ada di dunia ini. Tapi kebenaran kita adalah kebenaran yang dari Tuhan, yang kita menerima jalan itu, yang menerima firman itu, dan firman itu adalah Yesus sendiri. Jadi kebenaran adalah dirinya sendiri, ya, pribadi Yesus sendiri yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8 berkata, ini loh kebenaran Tuhan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi kebenaran Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Sedangkan segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa berubah dan akan berubah. Saudara yang dikasih Tuhan, karena apa? Kondisi kita bukan kebenaran, tapi karena kita ini masih bisa berubah. Dunia bisa berubah, keadilan juga merasa adil-adil tapi enggak adil. Tetapi apa yang kita pegang, apa yang kita alami, karena kita mengalami, karena kita menerima kebenaran itu, menerima Tuhan Yesus itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ketika yang tidak berubah itu adalah Tuhan Yesus. Kalau yang tidak berubah, kalau Yesus itu masuk di dalam hidup kita, nah, maka kita tidak lagi terkungkung, terbelenggu, terjajah oleh iblis. Karena apa? Karena Yesus itu adalah jalan, Yesus itu adalah kebenaran. Jika kita mengenal, jika kita mendapatkan dan menerima dan mengalami kebenaran yang dari Tuhan Yesus, maka kita mengenal, kita mendapatkan, dan kita menerima sesuatu yang tidak pernah berakhir. Artinya apa? Hubungannya dengan kekekalan. Kalau segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semua akan berakhir karena tidak kekal. Semuanya sementara saja. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, kita jangan hanya percaya, hanya mengikuti, hanya tunduk kepada sesuatu yang sementara. Sesuatu yang sementara itu apa? Hubungannya dengan pekerjaan, hubungannya dengan keuangan, hubungannya dengan pendidikan, ya ini hubungannya dengan biologis, ya saudara yang dikasih Tuhan. Nanti selanjutnya kita akan melihat yang ketiga ini. Akulah jalan tadi sudah sampaikan, dan kebenaran. Yang terakhir, kehidupan. Di dalam arti kehidupan itu apa? Ya, firman Tuhan menyebutkan tentang kehidupan. Yang namanya hidup itu kalau di dalam pendidikan, bios atau biologi. Hidup itu yaitu yang saya sampaikan tadi, kerja. Hidup itu apa? Ya usaha. Hidup itu ya sekolah, kuliah, dan kita jalani hidup. Itu namanya bios. Ya, hidup yang lebih dalam lagi yaitu hidup rohani. Jadi kita bukan hanya hidup bios saja. Kalau bios saja, bios ini yang tidak kekal. Yang seringkali kita hanya fokus kepada bios, fokus kepada hidup ini. Hidup kerja. Hidup uang. Hidup untuk hidup kita ini. Padahal kita ini hanya sementara saja. Kita dibatasi umur loh. Tetapi hidup yang lebih dalam yaitu hidup rohani. Dan Tuhan Yesus punya kehidupan yang lebih, yaitu kalau dalam bahasa Alkitab itu soe. Kalau tadi bios itu yang duniawi. Soe itu adalah yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Hanya Tuhan sendiri yang memiliki hidup. Hanya Tuhan Yesus adalah soe. Soe itu apa artinya? Kehidupan. Dan yang empunya kehidupan. Dan yang sesungguhnya
Hidup yang sesungguhnya itu kehidupan yang dari Tuhan, bukan yang bios. Kalau yang bios ini saudara akan dibatasi dengan waktu, tempat, kita akan tinggalkan dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, dan dia tidak sekedar berkata punya hidup, tetapi dia benar-benar hidup dan sumber kehidupan bagi saudara. Itulah sebabnya dibuktikan, kita baca tadi, Yesus naik ke surga. Betul-betul dia Allah yang hidup. Iman saudara, pengorbanan saudara, kesetiaan saudara tidak sia-sia. Allah yang kita Allah yang hidup. Bukan jauh, ada di hati kita. Seringkali kita yang merasa jauh sendiri. Jika dalam hidup ini kita masih mencari jati diri, kita masih mencari reputasi, keinginan kita, mungkin melalui pekerjaan, mungkin melalui usaha, melalui bisnis kita, yang kita cari hanya uang, siang malang. Kasihan saudaraku, doakan Mas Yusak, bosnya itu kerjaannya itu minta ampun. Itu berangkat pagi, pulang jam 12, berangkat pagi, ya ampun. Supaya ada pembagian kerja, pembagian waktu, doakan supaya majikannya dijamah oleh Tuhan, supaya enggak seperti penjajah, saudara yang dikasih Tuhan. Seorang yang sudah memiliki hidup yang sebenarnya itu, yaitu Yesus itu, maka dia tidak akan pernah merasa sombong, tidak hanya berjalan dengan dirinya sendiri, dengan kemauannya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, karena apa? Karena kita sudah menerima yang paling utama, memahami, mengerti dan mengalami hidup itu, yaitu Yesus itu. Oleh sebab itu undanglah Yesus itu tinggal di dalam hidup saudara. Kalau Yesus tinggal di dalam hidup saudara, kita akan mengalami damai sejahtera. Amin. Kita akan mengalami mujizat. Amin. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Tidak semua orang loh ya, yang sudah menerima berkat Tuhan mungkin berkat rezeki, makmur, enak, belum tentu mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Karena apa? Belum mengalami, belum menerima Yesus tinggal di dalam hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, contohnya bangsa Israel, dia menerima berkat Tuhan, menerima pemeliharaan Tuhan. Tetapi hanya Musa, dikatakan Yosua, Kaleb, dan sebagian kecil orang Israel yang mengalami yang artinya yang mengikuti Tuhan, yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan kelompok besar yang lain tertinggal mati di padang gurun. Hanya kelompok Musa, kelompok Yosua yang sampai ke negeri semawi, tanah Kanaan, surga. Demikian juga saudara, tujuan kita adalah surga. Sekarang bagaimana caranya kita dapat mempraktekkan dan mengalami dalam hidup kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah jalan, Tuhan Yesus itu adalah kebenaran, Tuhan Yesus itu adalah hidup dan kehidupan dan sumber hidup. Saya ambil contoh dari Yusuf saja yang terakhir ini, Kejadian 37 ayat 1 sampai 10, di mana Tuhan memberikan visi. Kejadian 37 ayat 1 sampai 10 nanti saudara baca di sana. Tuhan memberikan visi, mimpi dan panggilan hidup kepada Yusuf. Bagaimana jalannya saudara yang dikasih Tuhan? Bagaimana Yusuf sampai kepada visi, sampai kepada mimpi itu? Jadi misi dan panggilan itu adalah misi yang dari Tuhan. Kalau yang dari Tuhan itu pasti digenapi. Tetapi Yesus harus mengikuti sepenuhnya tuntunan, jalan Tuhan, bimbingan Tuhan, kebenaran Tuhan. Dia tidak bisa menentukan jalannya sendiri, Yusuf tidak bisa. Kenapa? Jalan Tuhan itu di atas jalan kita. Dan rancangan Tuhan itu di atas rancangan kita. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9.
Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau memang itu dari Tuhan, visi dari Tuhan, mimpi dari Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan tetap lindungi, Tuhan tetap memberikan keberhasilan. Contohnya Yusuf, meskipun di dalam keluarganya dikucilkan, harus mengalami dibuang di sumur, harus dijual, harus mengalami penjara, difitnah, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi ujung-ujungnya saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai 23, memang Yusuf harus menjalani sebuah perjalanan yang tidak mudah ya untuk sampai kepada penggenapan visi mimpi yang dari Tuhan itu. Tetapi ketika dia mencoba mengupayakan sebuah jalan dengan jalannya sendiri, pikirannya sendiri, pasti akan gagal. Justru dari Yusuf ini menyelamatkan keturunan Israel. Ketika terjadi kelaparan, sehingga generasi Israel sampai sekarang Israel ini tetap ada. Dan ini karena Yusuf, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara, bahwa Yesus itu hidup. Oleh sebab itu, apa yang dari Tuhan kita tidak perlu ragukan, bahwa Tuhan Yesus itu tetap dia jalan, dia kebenaran, dia kehidupan. Sekarang apa yang menjadi pergumulan saudara? Mungkin keuangan, pekerjaan, keluarga, masalah. Mari kita minta hikmat, kita minta kekuatan. Pergumulan yang apa yang kita hadapi? Kalau kita tetap berjalan sesuai dengan jalan, berjalan sesuai dengan kebenaran, berjalan sesuai dengan kehidupan yang dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesusahan, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memberkati. Saya jemput kita berdiri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, saya jemput kita bersama-sama berdiri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kita tidak dapat mengerti, jadi mengerti lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa